warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, judul yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini salat istisqa. Kita mengenalnya sebagai salat minta hujan. Secara pengertian bahasa, istisqa itu dari kata saqa yasqi, yang sering diartikan dengan menyiram, atau juga bisa berarti memberi minum. Maka disebut dengan istilah siqayatul haji, orang-orang yang kerjanya membagikan air, memberi minum kepada jamaah haji. Nah, istisqa itu diambil dari kata saqa yasqi, yang artinya menyiram atau memberi air, dengan sighah permintaan, meminta air, memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan bentuk sholat secara khusus dengan bacaan dan gerakan tertentu, tapi juga bisa dengan sekedar hanya doa saja. Nanti akan kita bahas secara lebih mendalam seperti apa bentuk istisqa itu. Nah, secara dalil pensyariatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka aku katakan kepada mereka, bermohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian as-sama, harfiahnya artinya langit, tapi al-muradu bihi as-sahab, yang dimaksud adalah awan yang penuh dengan kandungan tetes air hujan. Niscaya Allah kirimkan kepada awan yang mengandung banyak tetes air hujan, midrara, yang menurunkan air itu dengan sangat lebat yang banyak. Kemudian wa yumditkum bi amwalin, dengan hujan itu kemudian Allah juga akan memperbanyak harta-harta kalian, wa banin, anak-anak kalian, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah jadikan buat kalian taman-taman, kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah ciptakan dari hujan itu sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 dan 12. Adapun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak kasus di mana Nabi berdoa untuk diturunkan hujan, baik atas inisiatif dari Nabi sendiri ataupun inisiatif dari para sahabat. Dan saya mengumpulkan cukup banyak hadis-hadis yang terkait dengan permintaan para sahabat. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang menceritakan ada seorang masuk ke dalam masjid dan melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, halakat al-mawashi, ternak-ternak kita ini sudah pada mati, kehabisan air dan kehabisan makanan, karena padang rumputnya sudah jadi padang pasir, tidak ada yang bisa dimakan. Wa khashinal halaka ala anfusina, dan kami khawatir kita juga nih manusia ikut mati juga. Airnya nggak ada, tumbuhan nggak ada, hewannya pada mati. Fad'ullaha ayyasqiyana, maka mintakan kepada Allah agar kami ini dicurahkan air hujan. Farafa'a Rasulullah yadaihi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Faqala Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadaqan mughdiqan ajilan ghaira ra'ithin. Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang menyuburkan dan yang baik kesudahannya, yang berlapis-lapis dan memberikan manfaat, yang tidak memberikan madarat, yang segera diturunkan dan tidak dilambat-lambatkan. Maka di dalam satu riwayat disebutkan setelah itu kemudian turunlah hujan. Kemudian qala Anas, Anas bin Malik berkata, la wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'a wala syai'an wa bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Faqala fatala'at fi min wara'ihi sahabatun mislu tursi falamma tawassatat as-sama' intasharat summa amtarat
qala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sittan. Kata Anas setelah Nabi berdoa itu, ya, sebelum itu kami tidak pernah melihat ada awan, baik yang tebal ataupun yang tipis. Juga tidak ada di antara kami dan bukit itu rumah atau bangunan satupun yang kena air. Tiba-tiba dari balik bukit itu nampaklah gumpalan awan bagaikan perisai yang sangat besar. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, tiba-tiba awan itu menyebarkan air hujan dan turun dengan derasnya. Kata Anas, demi Allah, sejak itu kami tidak melihat matahari sampai 6 hari kemudian. Turun hujannya 6 hari 6 malam. Artinya bahwa hadis ini menceritakan luar biasa bagaimana Allah mengistijabah, menjawab permohonan Nabi. Kemudian ini hadis masih panjang. Kata Anas, kemudian pada Jumat berikutnya ada seorang laki-laki yang masuk dari pintu yang sama sementara Rasulullah sedang berdiri menyampaikan khutbahnya. Orang itu menghadap kepada beliau sambil berdiri dan berkata, ya Rasulullah, harta benda telah binasa, jalan-jalan telah terputus, maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan. Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua tangannya. Jadi karena hujannya 6 hari 6 malam gak berhenti-berhenti, ini jadi bencana lagi ya, karena jalan-jalan semua terputus, gak bisa dilewati. Mintalah kepada Allah agar memberhentikan hujan ini yang begitu udah ngalir terus-terusan turun gak berhenti-berhenti. Maka Rasulullah SAW mengangkat lagi kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan tetap, tapi jangan di sini, di sekitaran kami saja. Ya, sekitaran kami itu maksudnya di bukit-bukit, di gunung-gunung gitu ya. Tapi jangan di tengah kota Madinah ini. Maka Nabi doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Turunkan hujan di sekitaran kota Madinah, di luar kota Madinah, tapi jangan turunkan di tengah-tengah kotanya. Allahumma 'alal akami wal jibali wal ajami wal dhirabi wal audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan itu ya di bukit-bukit, di gunung-gunung, di bendungan air atau danau, di dataran tinggi, di jurang-jurang yang dalam, serta pada tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Kemudian Anas berkata, maka saat itu juga hujan berhenti, lalu kami berjalan keluar dari rumah di bawah terik sinar matahari. Ini doa Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menarik jamaah sekalian. Kenapa? Karena begitu Nabi berdoa, ya Allah turunkan hujan, turun hujan. Gak berhenti sampai 6 hari 6 malam. Sampai kemudian kebanjiran di mana-mana, dan akhirnya mereka minta, ya Rasulullah, tolong doakan lagi kami biar hujannya berhenti. Nah, hujannya tidak dihentikan, tetap diturunkan, tetapi posisinya tidak di tengah-tengah kota Madinah, cukup di pinggir-pinggirannya kota Madinah, di seputaran kota Madinahnya. Itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi nampaknya hadis ini tidak cocok kalau kita pakai di Jakarta. Kenapa? Karena walaupun di Jakarta tidak turun hujan, lalu turunnya di daerah Bogor, Puncak dan sekitarnya, ya belakangannya ikut banjir juga gitu. Jadi doanya mungkin, ya Allah, ya hentikanlah hujan ini ya. Maksudnya jangan berhenti habis sampai bertahun-tahun nggak turun hujan. Ya sesekali hujanlah, tapi jangan keseringan juga, jangan kebanyakan juga. Doanya bukan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan turunkan hujan di tengah kota kami, tapi di sekelilingnya aja. Berarti kan Ciledug, Depok, ya, Cimanggis, itu Bekasi, itu hujan semua. Bogor hujan semua. Ya Jakartanya tetap tenggelam juga ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kota Madinah beda dengan kota Jakarta. Maka tidak semua hadis Nabi itu cocok untuk diterapkan dalam konteks kita di zaman sekarang. Ada contoh yang lain lagi. Nabi melarang kita untuk kalau buang hajat itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Terus kata Nabi, kalau memang kalian buang hajat, sebaiknya kalian itu menghadap saja. Kalau nggak ke barat, menghadapnya ke timur. Kita di Indonesia mikir, lah kan kiblat emang ke barat.
Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa Nabi ketika bicara itu beliau tinggalnya di Madinah. Kalau Madinah ya, kiblatnya itu bukan ke barat, bukan ke timur, tapi ke mana? Kalau kita ada di Madinah, menghadap kiblat itu berarti menghadap ke arah mana? Mata anginnya di mana? Mekah itu di selatan, Madinah di utara. Berarti kalau kita di Madinah mau menghadap kiblat, menghadapnya ke selatan. Maka Nabi benar. Ya, Nabi benar. Kalau kalian buang air, maksudnya di tanah lapang ya, bukan di dalam kamar mandi. Kalau dalam kamar mandi sudah ada hijabnya, tidak berlaku lagi hadis itu. Ini kan Nabi dan para sahabat kalau buang air besar atau air kecil kan memang di tanah lapang, di padang pasir. Itu jangan menghadap kiblat dan jangan juga membelakanginya. Karena membelakangi kiblat berarti menghadap kiblat juga, kan bumi bulat. Sama juga kan, nyampe juga akhir-akhirnya gitu. Nah, kata Nabi, menghadaplah ke barat, menghadaplah ke timur. Dan perintah itu tidak cocok kalau digunakan untuk di negeri kita di Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya tidak akan membahas semua hadisnya satu persatu terkait dengan dasar hukum sholat istisqa. Saya akan masuk kepada bagaimana kesimpulan hukumnya dari sekian banyak ayat Al-Quran, ditambah juga sekian puluh hadis-hadis Nabi. Maka para ulama kemudian berupaya menarik konklusi, simpulan. Apa kesimpulan hukum dari melakukan sholat istisqa, minta hujan ini? Ternyata setidak-tidaknya kita menemukan ada beberapa pandangan. Yang pertama dari para ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali cenderung mengatakan bahwa hukum sholat istisqa ini sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang lebih utama untuk dikerjakan. Muhammad bin Al-Hasan, ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah, walaupun mazhab resminya tidak mengatakan itu, tapi termasuk yang mendukung pendapat sunnah muakkadah ini, berangkat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya, di mana beliau dan para sahabat memang beberapa kali tercatat pernah melakukan sholat istisqa. Nah, sedangkan mazhab Al-Hanafiyah agak sedikit berbeda ya dari yang lainnya, di mana mereka menetapkan bahwa hukumnya ya yang sunnah muakkadah itu bukan sholatnya, tapi yang sunnah muakkadah itu doanya, doa istisqa-nya. Karena kalau dilihat hadis-hadis Nabi itu terkait dengan sholat istisqa, kebanyakan Nabi cuma doa, tapi nggak pakai sholat. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi, yang merupakan sunnah itu doa istisqa, bukan sholatnya. Terus sholatnya gimana? Ya sholatnya boleh dikerjakan, boleh enggak. Istilahnya hukumnya jaiz, boleh, sekedar mubah saja, dikerjakan itu tidak terlalu penting. Karena dilihat dari hadis-hadisnya, ternyata kasus-kasus minta hujan di masa Nabi itu, Nabi langsung angkat tangan saja, tidak pakai ada ritual sholat dulu. Ini menurut mazhab siapa? Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, enggak cukup hanya doa saja. Doa itu memang sunnah muakkadah, tapi dengan sholatnya juga. Nah, tidak ujuk-ujuk langsung berdoa. Di situ saja perbedaannya. Nah, mazhab Maliki, ini pendapat yang ketiga, memecah hukum sholat istisqa ini menjadi 3 macam. Pertama, sama dengan pendapat yang awal, yaitu sunnahnya sunnah muakkadah dengan syarat, yaitu bila keadaannya sangat kering, paceklik, sangat menyiksa masyarakat, yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan, di mana kekeringan ini langsung dirasakan oleh satu masyarakat tertentu. Maka buat mereka yang langsung mengalami paceklik dan kekeringan itu, hukumnya sunnah muakkadah gitu. Tapi ada lagi kemudian hukumnya tidak terlalu sunnah muakkadah, hukumnya sunnah biasa-biasa saja, mandub. Buat siapa? Buat mereka yang tidak secara langsung mengalami kekeringan ya, lalu ikut mendoakan buat saudara-saudaranya yang lagi pada
kekeringan. Ya, untuk ya mereka ikut bantulah. Misalnya begini, kita dengar nih di satu daerah, wah di sana kekeringan terus. Kalau kita mah walaupun hujan jarang, tapi air masih bisa dengan mudah didapat misalnya. Tapi ada satu wilayah tertentu, saudara-saudara kita di sana mereka sudah kekeringan berbulan-bulan. Boleh nggak kita ikut sholat istisqa di Jakarta? Nah, menurut pandangan mazhab Maliki boleh, silahkan gitu ya, tapi tidak terlalu dianjurkan. Yang lebih dianjurkan itu adalah yang langsung mengalami kekeringannya. Nah, yang ketiga hukumnya lebih di bawah itu, ya sekedar boleh saja, yaitu buat mereka yang tidak dilanda kekeringan, bahkan sudah ada curah hujan, cuma curah hujannya dianggap kurang banyak. Jadi udah hujan sih, ya Pancaklik sudah berlalu, tapi hujannya begitu 5 menit, 10 menit udah selesai, buyar lagi itu awan, gitu ya. Besok lagi ditunggu agak gelap-gelap sedikit, hujan sebentar, pergi lagi. Nah, ini masih boleh juga untuk dilaksanakan sholat istisqa. Jadi paling tidak para ulama memandang ada 3 macam. Kalau yang terlibat langsung itu sunnah muakkadah. Yang tidak terlibat langsung itu sunnah biasa saja. Nah, yang hukumnya boleh-boleh saja adalah ketika sudah turun hujan, tapi dianggap hujannya masih belum memenuhi kuota gitu ya. Sehingga bolehlah kalau mau diulang-ulang lagi, tapi sudah tidak menjadi sesuatu yang sunnah muakkadah atau sesuatu yang dianjurkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kapan kita disyariatkan untuk menjalankan sholat istisqa? Nah, ada beberapa kondisi. Pertama, yang disyariatkan itu adalah ketika terjadi kekeringan, paceklik, dan yang melakukannya adalah orang yang memang langsung mengalami penderitaan itu. Ya, wilayah yang kering, nah di situ penduduknya itu memang ya disunnahkan untuk mengerjakannya pada saat mereka mengalami kekeringan atau kekurangan air, baik untuk minum atau untuk makan ternak dan sebagainya. Nah, kemudian juga dianjurkan juga untuk menjalankan sholat istisqa di tempat yang ada airnya, tapi airnya terbatas, tidak bisa dimanfaatkan secara full begitu. Harus dibagi, harus digilir dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu pun bisa juga kita melakukannya. Dan yang ketiga gitu ya, yaitu pada saat sudah mulai turun hujan, ya sudah mulai ada air ya, meskipun belum mencukupi, atau dalam kondisi di mana sudah dilakukan sholat istisqa tapi belum lagi turun hujan juga. Nah, pada saat itu hukumnya boleh kita mengulang-ulang sholat istisqa-nya, mengulang-ulang. Hanya saja ini kalau yang ketiga agak merepotkan. Kenapa? Karena ini berpengaruh dengan nama baik dari imam yang mimpin sholat itu. Soalnya begini, ini imam udah 10 kali mimpin sholat istisqa, agak turun-turun juga. Orang mulai nggak percaya, jangan-jangan doanya nggak dikabulkan, gitu ya. Nah, ini bisa jadi bahan joke juga, jadi bahan pelecehan juga di negeri-negeri yang di Timur Tengah sana, yang sering kali mengalami kekeringan. Maka para pejabat dan juga para pemimpin negara itu kalau disuruh mimpin sholat istisqa itu banyak yang deg-degan. Kenapa? Ya kalau turun, kalau enggak ntar orang nggak percaya lagi sama saya gitu kan. Dan biasanya masyarakat juga hitung-hitungan gitu. Ada sholat istisqa, imamnya siapa? Imamnya pejabat A, pejabat B gitu. Nggak usah lah, kenapa? Udah pasti nggak diterima doanya gitu. Kenapa? Korupsi melulu gitu kan. Udah banyaklah kasusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau udah kondisinya sekali, 2 kali, 3 kali nggak turun-turun hujan juga, ini pada ketar-ketir nih yang jadi imam gitu. Kenapa? Takut nilainya anjlok ya. Indeks harga dirinya mengalami pergeseran gitu ya. Nah, oleh karena itu yang menarik adalah kalau sekali dipimpin kemudian tiba-tiba turun hujan. Dan itu banyak kita temukan di berbagai negeri. Para
ulama yang hatinya bersih, yang putih, yang ikhlas, yang soleh, yang memang dia tidak punya hajat apapun dengan keduniaan gitu ya, biasanya itu juga bisa menjadi salah satu tolak ukur apakah orang ini soleh apa tidak, apakah orang ini dekat kepada Allah atau cuma pura-pura atau palsu. Dan biasanya kalau nggak benar-benar dia yakin dirinya sangat dekat sama Allah, itu kalau disuruh jadi imam nggak ada yang berani. Ayo maju, bukan karena takut nggak bisa sholatnya, takut habis sholat nggak turun-turun juga hujannya, karena ini ujian keimanan yang bisa ditonton orang banyak ya. Maka sholat istisqa ini cukup unik. Karena apa? Sholat itu memang tidak boleh buat riya, tidak boleh kan, tapi hasilnya kelihatan banget ya. Apakah habis sholat itu turun hujan atau tidak turun-turun? Apakah sholat istisqanya mesti 10 kali dulu baru turun hujan, atau cuma sekali saja langsung turun hujan? Kalau yang cerita menarik adalah para ulama yang memang ya mereka orang-orang yang soleh yang dekat sama Allah. Sholat istisqa yang dia pimpin itu belum selesai ya, sudah turun hujan. Artinya apa? Dekat banget dia sama Allah, kayak Nabi. Nabi angkat tangan, ya Allah turun hujan, langsung berhujan. Dan hebatnya hujannya tidak berhenti-berhenti sampai 6 hari kemudian. Sampai kemudian ada yang minta, ya Rasulullah hentikan dong gitu. Kata Nabi, ya Allah turunkan di pinggiran-pinggiran Madinah saja, jangan di tengah-tengahnya. Tiba-tiba berhenti dan matahari langsung bersinar. Dan kami, kata para sahabat itu, berjalan-jalan di bawah terik sinar matahari. Padahal 6 hari kemarin matahari nggak kelihatan sama sekali. Nah itu kalau ada yang bisa seperti itu, wah itu luar biasa. Seorang alim, seorang yang sangat dekat kepada Allah, ini bukan pakai jin, bukan pakai gedemit, bukan pakai mantra-mantra, tapi langsung Allahumma asqina, ya Allah turunkan kepada kami air. Asqina ya Allah, asqina. Itu ngomong begitu saja, langsung tiba-tiba awan hitam meluncur di tengah terik sinar matahari dan tiba-tiba hujan. Jamaah yang dimuliakan Allah, tadi di awal saya menyebutkan bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa cukup hanya berdoa saja, tidak pakai sholat dalam hal istisqa ini. Ada juga yang pakai doa dan doanya sesudah sholat, dan juga ada yang pakai doanya 2, sebelum sholat dan sesudah sholat. Jadi ada 3 bentuk istisqa ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang hanya berdoa saja tanpa ada sholatnya. Jadi ini bentuk yang pertama ya. Meminta hujan hanya dengan berdoa. Tadi dalilnya sudah saya ceritakan. Nabi lagi khutbah di dalam masjid, tiba-tiba orang datang dan bilang, ya Rasulullah, paceklik, hewan pada mati, air nggak ada, dan kita semua hampir binasa. Mintakan kepada Allah biar turun hujan. Mendengar itu Nabi langsung angkat kedua tangannya, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, dan langsung turun hujan. Tidak pakai sholat. Cara ini adalah cara yang merupakan pendapat mazhab Hanafi. Nah, cara yang kedua ini yang banyak dilakukan oleh kebanyakan kita, yaitu doa minta hujannya dilakukan sesudah sholat berjamaah ya. Tapi sholat berjamaahnya di sini bukan sholat istisqa, sholat biasa, sholat 5 waktu. Misalnya sholat zuhur kayak kita barusan, habis itu imamnya berdiri dan membacakan doa diamini oleh para makmumnya ya, itu bisa. Atau misalnya sesudah sholat Jumat gitu ya. Pantas-pantasnya sih di tengah hari bolong, sebab kalau habis isya kita minta hujan kayaknya lucu juga karena suasananya tidak terlalu mendukung. Nah, cara yang ketiga, sholat dengan sholat istisqa, jadi dengan gerakan dan bacaan khusus. Nah, ini adalah diawali dan diakhiri dengan doa yang dilengkapi juga bahkan dengan 2 khutbah. Ini yang sebenarnya paling banyak dilaksanakan di negeri kita. Jadi tata caranya adalah pertama, sholat istisqa-nya ini adalah dilaksanakan dengan 2 rakaat di luar dari sholat fardu. Mungkin bisa diawali dengan sholat fardu dulu, sholat zuhur berjamaah 4 rakaat. Saat itu kemudian imam mengumumkan jamaah habis sholat zuhur
jangan pada pulang karena kita akan melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqanya itu bukan sholat zuhur, tapi sholat sunnah yang dilaksanakan dengan 2 rakaat saja. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan pendapat dalam masalah takbirnya. Maksudnya takbiratul ihram, di mana mazhab Syafi'i Hambali berpandangan bahwa tata caranya sholat istisqa ini dalam hal takbiratul ihram itu mirip dengan gerakan atau cara sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi setelah takbiratul ihram kemudian ada takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Sama dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, cuman waktunya tengah hari bolong. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, dan termasuk diantaranya Sa'id Ibn Musayyib, termasuk juga Umar bin Abdul Aziz menggunakan metode sholat yang seperti ini. Sholatnya sholat istisqa 2 rakaat, takbir 7 kali dan 5 kali di rakaat pertama dan kedua. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis An Ja'far bin Muhammad an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yusalluna salatal istisqa'i yukabbiruna fiha 7 wa 5. Bahwa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar kalau mereka sholat untuk sholat istisqa, maka mereka bertakbir 7 kali dan 5 kali. Maksudnya takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq rahimahullah. Kemudian ada yang pendapatnya beda. Ya, misalnya mazhab Maliki, ya, dalam pandangan mazhab ini sholat istisqa dilakukan sebagaimana umumnya sholat sunnah 2 rakaat. Tidak perlu ada takbir 7 kali di rakaat pertama atau 5 kali di rakaat kedua. Ya, jadi biasa aja sholatnya 2 rakaat, takbirnya cuma sekali-sekali, dengan dalil hadis riwayat Imam Ahmad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa shalla rak'ataini. Udah begitu saja. Nabi minta hujan dan beliau sholat 2 rakaat. Nah, kemudian sifat sholat istisqa yang ketiga adalah imam mengeraskan bacaan suara, walaupun itu dikerjakan pada siang hari. Jadi kira-kira seperti sholat Jumat, tapi itu di luar dari sholat zuhurnya. 2 rakaat sesudah sholat zuhur misalnya, nah itu dilaksanakan dengan mengeraskan bacaan, jahr. Di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua dibaca surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kemudian yang nomor 4, ada 2 khutbah yang merupakan sunnah bukan kewajiban. Namun dalam teknisnya para ulama berbeda pendapat apakah harus dengan 2 khutbah seperti Jumat atau cukup dengan 1 khutbah saja. Nah, ada yang berpendapat bahwa khutbah sholat istisqa harus 2 seperti sholat Jumat. Ini pendapat Syafi'i Maliki, ya. Dan juga Muhammad dari kalangan mazhab Hanafi. Dan semua rukun yang ada dalam sholat Jumat itu juga harus dilaksanakan dalam khutbah sholat istisqa. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwa cukup disampaikan 1 khutbah saja. Itu mazhab Hambali, ya. Imam Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan 1 kali saja dan tidak harus dengan seperti sholat Jumat. Ada sunnah lagi yang lain yang justru malah disepakati oleh para ulama karena memang hadisnya sahih, tidak ada perbedaan, yaitu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika berkhutbah untuk sholat istisqa, beliau sempat memindahkan selendangnya dari bagian kanan ke bagian kiri atau sebaliknya. Jadi selendangnya diambil, ditaruh di bahu sebelah kiri, atau sebaliknya dari kiri pindahin lagi ke kanan. Kita nggak tahu waktu itu Nabi maksudnya apa, tapi terekam di dalam hadis-hadis sahih, sehingga para ulama kemudian menganggap urusan mindahin sorban itu menjadi sunnah ketika khutbah sholat istisqa.
dianggap sebagai bagian dari ritual ibadah memindahkan sorban. Kemudian sunnahnya lagi adalah berdoa, ya. Versinya ada banyak. Yang paling sering atau yang paling gampang adalah Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Atau versi yang lain bunyinya Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an tabaqan mari'a ghadaqan ajilan ghaira ra'ithin, sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan dalam hadisnya. Atau Allahumma asqina, Allahumma asqina, dan juga Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal dhirabi wal adwiyah wal audiyati wa manabitis syajar. Itu contoh-contoh doa yang maksur yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum sholat istisqa ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari keutamaan sholat istisqa. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW dalam sholat istisqa itu mengumpulkan jamaah melebihi dari sholat-sholat biasanya. Sholat biasa, yaitu sholat 5 waktu, itu yang ditekankan untuk hadir hanya yang laki-laki, yang perempuan tidak. Tapi kalau orang perempuan mau ikut sholat berjamaah di masjid 5 waktu, tidak boleh dihalangi. Tapi kalau mereka tidak mau, tidak apa-apa, karena seutama-utama sholat seorang perempuan itu adalah di kamarnya, di rumahnya. Nah, itu kalau sholat 5 waktu. Sedangkan kalau sholat sholat Idul Fitri, Rasulullah mengumpulkan orang lebih banyak lagi. Bahkan perempuan dianjurkan ikut. Nah, bukan kalau sholat fardu 5 waktu mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, wanita sangat dianjurkan ikut. Padahal kalau sholat fardu nggak usah, gitu ya. Tapi kalau sholat Idul Fitri lah harus ikut, dianjurkan, bukan wajib. Bahkan wanita yang sedang haid, yang sedang berhalangan, disuruh ikut juga. Cuma tidak masuk ke dalam ruangan masjidnya, tidak ikut sholatnya, cukup di pinggirannya menyaksikan, menghadiri, menyemarakkan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Termasuk gitu ya, budak. Kalau dalam sholat biasa, sholat fardu 5 waktu, budak itu tidak dianjurkan ke masjid. Begitu juga sholat Jumat, budak itu nggak ada kewajiban sholat Jumat. Tapi begitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka budak yang kita punya pun, kalau punya ya, itu hendaknya diajak. Kalau bahasa kitanya, yaitu pembantu ajak juga sholat Idul Fitri, Idul Adha. Cuma ini agak susah kalau di Jakarta karena pembantunya pada pulang kampung. Jadi susah juga, mungkin Idul Adhanya saja. Nah, jamaah sekalian, itu sholat fardu 5 waktu dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, istisqa ini lebih ramai lagi. Bukan cuma perempuan atau para wanita, istri-istri yang diajak, dan bukan hanya para budak, tapi hewan-hewan ternak pun diajak juga. Nah, gitu. Jadi kalau ada kuis sholat apa yang dianjurkan juga, kambing ikut hadir gitu ya, itu sholat istisqa ya, dianjurkan untuk diajak. Tentu nggak usah diajak sholat, tapi ikut ditambatkan, seolah-olah bilang begini, ya Allah, tuh lihat kesian banget tuh kambing ya, udah kurus, tipis, teplek, kalau lihat dari belakang tuh kayak wayang begitu kan. Masa nggak kasihan sih, ya Allah, turun hujan apa gitu, kira-kira. Sapi, unta, itu dibawa gitu. Tentu sholatnya bukan di dalam masjid. Di masa Nabi sholatnya adalah di musola, musolal Id, musola yang biasa digunakan untuk sholat Id. Kalau saya sebut musola, jangan dibayangkan, wah itu musola kecil, langgar, surau, bukan. Tapi yang dimaksud musola adalah padang pasir di masa Nabi itu. Di pinggir kota Madinah, ya, di luar dari pemukiman. Nah, itu ada sahra, ada padang pasir. Disitulah Nabi mengumpulkan hampir seluruh isi kota Madinah untuk minta kepada Allah agar diturunkan hujan, termasuk ternak-ternaknya sekalian. Nah, disunnahkan juga sebelum sholat istisqa itu, orang yang mau hadir sana banyak-banyakin sedekah.
Kan biasa kan kalau udah pacaklik, wah orang udah pada susah makan, susah air dan sebagainya. Nah yang kaya-kaya ini, yang punya harta, disunahkan banyak-banyakin sedekah dulu. Artinya sebelum kita minta sama Allah, kita kasih dulu kepada fakir miskin. Disunahkan juga buat kita dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ada puasa khusus ya untuk sholat istisqa. Nah, kenapa kok ada puasa khusus? Karena ada hadis Nabi begini. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Di antara 3 itu salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang lagi puasa sampai dia berbuka. Nah, disunnahkanlah berpuasa 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, atau minimal pada hari itu dia berpuasa, sehingga kalau nanti dia berdoa, doa itu lagi puasa. Nah, sesuai dengan janji Allah, ada 3 orang yang doanya nggak ditolak, yaitu salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan bahwa ini pertemuan banyak orang, maka kalau bisa sebelum datang ke tempat itu bersih-bersih dulu, mandi, bersiwak, pakai parfum gitu ya, biar suasananya indah. Walaupun bawa kambing gitu ya, kambing gitu ya, orangnya mandi, kambingnya nggak usah dimandiin, nggak apa-apa. Jadi kenapa? Mungkin pertanyaannya begini nih terakhir ya, kenapa kok Nabi menganjurkan kita pada saat pacaklik seperti itu bikin sholat istisqa, bawa kambing segala, apa mau dipotong atau mau gimana? Enggak. Jawabannya begini, ada hadis Nabi bunyinya, laula ibadun lillahi rak'un wasibyanun rudda wa bahaimun rutta la subba alaikumul adzabu sabban summa russan. Seandainya bukan karena ada hamba-hamba yang lagi ruku, atau bayi-bayi yang sedang menyusu, atau ternak-ternak, hewan-hewan yang mencari makanan, maka pasti kalian akan dituangkan siksaan dari Allah dengan cara digrojogin dengan siksaan. Nah, kata-kata kalaulah bukan karena ada hewan-hewan ternak, pasti kalian itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sana kemudian ditarik kesimpulan, oh berarti salah satu doa kita adalah dengan cara kita membawa ternak-ternak ini, dan kemudian menjadi bukti, ya Allah, ini ternak nih hambamu juga, jangan sampai dia mati kekeringan ya Allah. Kita bawain ternaknya, seolah-olah kita bilang begitu sama Allah, lalu kemudian Allah akan berikan rezeki kepada hamba-hambanya, termasuk ternaknya, termasuk yang punya ternaknya juga. Terus ada hadis menarik begini, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, pernah keluar bersama orang-orang untuk melakukan sholat istisqa. Jadi pernah juga kejadian di zaman Nabi Sulaiman pacaklik, dan ada juga ternyata sholat istisqa. Kemudian tiba-tiba ada seekor semut ya, yang mengangkat kaki-kakinya ke langit. Ya disebut kaki karena memang semuanya kaki ya, enggak kalau kita tangan gitu. Nabi Sulaiman lihat, semut lagi doa gitu ya, semut lagi ngangkat kedua kakinya. Kalau diangkat kedua kakinya dia nggak jatuh. Kenapa? Kakinya banyak. Kalau kita kan angkat kedua kaki jatuh ya. Maka Nabi Sulaiman berkata, jamaah yang lain nggak jadi, nggak usah kita sholat istisqa. Wah, orang pada bingung, ada apa ya Nabi Sulaiman? Kan kita mau sholat istisqa udah direncanain dari berapa hari yang lalu. Kata Nabi Sulaiman, tuh lihat semut, dia lagi doa, lagi istisqa. Jadi ntar juga dikabulin sama Allah gitu, lantaran semut ini gitu. Dan menurut riwayat memang ya itu kemudian turun hujan. Artinya hewan-hewan itu juga berdoa juga gitu. Cuman yang tahu dia berdoa cuma Nabi Sulaiman ya. Yang tahu dia berdoa cuma Nabi Sulaiman. Kita bukan Nabi Sulaiman, jadi kita nggak tahu ya. Kalau kita sampai tahu hewan itu berdoa, kita pulang, nggak jadi ikut sholat. Kenapa? Hewan pada ngomong, berarti kiamat kubro udah mau jadi nih gitu kan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah terkait dengan sholat istisqa. Dan sebenarnya sholat istisqa-nya ada 2, yaitu sholat minta hujan, dan yang kedua sholat minta diberhentikan hujan.
Kalau kita insya Allah sebentar lagi akan melakukan sholat istisqa yang kedua, karena sebentar lagi akan musim penghujan dan tempat tinggal kita akan banjir, dan tapi nggak usah pakai sholat, ya doanya ya Allah, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah di sekeliling kami aja lah, ya jangan di tengah-tengah. Tapi doa seperti itu kurang tepat kalau di Jakarta. Ya Allah fil bahri, ya Allah turunkan itu di laut aja lah, biar hujannya langsung di laut, nggak usah pakai lewat Jakarta lagi. Kalaupun mau turun hujan di Priok sama lagi aja lah. Kalau di Bogor ya, di Puncak itu turun hujan di situ, ntar kita kelewatan masalahnya, ya kan, sehingga repot juga karena 13 sungai melewati kota Jakarta itu adalah ancaman rutin setiap tahunnya. Saya nggak membayangkan kalau turun hujan kita di Jakarta ini seperti turun hujan terjadi di kota Madinah. Wah, itu Madinah mungkin bisa beberapa puluh meter di bawah permukaan air, karena di sana tidak ada saluran air, tidak ada selokan, tidak ada kali, tidak ada dan sebagainya. Hujan 5 menit 10 menit banjir. Mekah begitu juga, apalagi tipologinya Mekah itu seperti penggorengan gitu ya, dia di bawah. Jadi dimanapun air turun hujan, nah, pusatnya adalah Ka'bah. Gambar Ka'bah lagi kebanjiran itu banyak kita lihat, dan itu sering, tak cuma sekali apa 2 kali. Jadi di sana memang orang kalau melihat hujan itu bingung, takut. Kalau kita mah biasa aja. Justru anak-anak kita begitu turun hujan pada mandi hujan, bahkan bisa jadi duit karena ngojek payung dan sebagainya. Maka di kita tuh hujan itu adalah rahmat, dalam arti banyak duit akhirnya, bisa tukang gerobak kayak nyeberangin orang dan sebagainya, jadi proyek baru. Jamaah sekalian yang bukan Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang Ustaz sampaikan tadi, ada 3 golongan orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Satu diantaranya adalah doa orang yang sedang berpuasa. Yang dua lagi ya Ustaz. Sebenarnya hadis seperti ini banyak. Kadang-kadang disebutkan 3, kadang-kadang disebutkan 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tapi yang 3 itu adalah versi yang paling sedikit. Di antaranya misalnya disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Fattaku da'watal mazlum." Ya, kalian takutlah atas doa orang-orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena orang yang terzalimi itu dia tidak punya hijab antara dia dengan Allah. Apapun yang dia minta Allah kabulkan. Kalau dia terzalimi, itu contoh orang yang tidak akan ditunda atau istilahnya tidak akan ditolak permintaannya. Nah sebenarnya nggak cuma 3, ada banyak. Kalau kita kumpulkan tuh bisa sampai 10, 15, 20 dan sebagainya. Karena hadis-hadis Nabi cukup banyak redaksionalnya. Nah, contohnya lagi orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah adalah orang yang tidak pernah mulutnya itu kemasukan makanan yang haram. Hadisnya jelas bahwa Nabi pernah menunjuk ada satu orang itu ahli ibadah. Saking takutnya ibadah, ya, dia meninggalkan semua kemegahan duniawi. Hartanya itu dia udah nggak pikirin lagi. Dia sudah nggak mikirin lagi anak istri dan sebagainya. Pokoknya ibadah aja kerjaan. Nggak pulang-pulang di masjid, iktikaf terus gitu. Sampai rambutnya kusut masai, sampai bajunya lecak-lecak. Kenapa? Kebanyakan ibadah. Mulutnya itu nggak pernah berhenti komat kamit menyebut-nyebut nama Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi kata Nabi, orang itu walaupun banyak ibadah, nyebut nama Allah, zikir, cuma susah dia bisa diterima doa. Kenapa? Wa mat'amuhu haram. Dia makan dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Bajunya itu dapatnya dari cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram.
tubuhnya itu terbentuk dari unsur-unsur yang diharapkan. Lalu Nabi menutup hadisnya itu dengan sebuah kalimat tanya yang nggak perlu dijawab. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya diterima? Bagaimana mungkin dikabulkan? Kenapa? Mulut yang kemasukan harta haram itu, makanan haram itu tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau doa itu dikirimkan, karena isinya benda-benda haram semua. Nah, maka kalau mau diterima doa, ya tentu ya, kita tidak memakan makanan yang haram, tidak mendapatkan rezeki yang haram. Pastikan bahwa yang kita makan, yang kita terima sebagai rezeki itu 100% itu bersih. Gitu. Karena apa? Karena Allah itu tidak menerima permintaan berdasarkan dari harta yang haram. Misalnya gini, kita kerja tapi penghasilannya antara halal dengan haram itu rada-rada nggak jelas maksudnya. Ya, masuk ke kantong kita harta tuh statusnya Spanyol, separuh nyolong. Gitu. Antara halal dengan nggak halal. Terus kita mikir begini, ya ini harta abu-abu begini, gimana ya biar bersih? Ambillah sebagian, kasih anak yatim, kasih fakir miskin, kasih masjid, majelis taklim. Kita pikir dengan cara seperti itu, maka harta itu jadi bersih. Padahal enggak. Karena yang namanya infak, zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya, itu sistemnya tidak menggunakan sistem pembersihan uang atau money laundering, tidak. Allah itu intinya begini, apapun yang haram berarti tidak boleh disedekahkan. Terus kalau nggak boleh sedekah diapain? Balikin. Ngambilnya di mana? Di kantor, balikin. Ngambilnya di mana? Di kelurahan, balikin. Ngambilnya di mana? APBN, balikin. Ngambilnya di mana? Punya tetangga, saudara, nilep, nimpe, ya kan? Balikin. Gitu. Bukan disedekahin. Maka kalau kita nemu duit dompet di jalan, itu jangan kemudian dompetnya balikin, duitnya masukin kotak amal masjid, nggak dapat pahala juga. Gitu. Kalau mau dapat pahala, balikin kepada yang punya, begitu. Maka harta abu-abu, harta yang tidak halal, ya, yang nggak jelas, gitu, itu tidak boleh disedekahkan. Kenapa? Selain dosa tidak berpahala, ya malah tambah masalah. Yaitu doa kita menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih judul-judul apa yang kira-kira membuat seorang berdoanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada lagi mungkin silakan atau sudah cukup? Contoh yang konkret gitu, misalnya anak kita ujian nih, dia puasa, dia akan minta ingin lulus dari ujiannya. Baik. Andai kata dia tidak lulus, bagaimana kita menjawabnya? Doa saya lagi puasa ini ujian. Oh iya. Begini Pak, istilah doa diterima itu sebenarnya agak luas ya perspektifnya. Begini, Nabi saja kadang-kadang doanya tidak diterima, kadang-kadang. Nah, ketika Nabi doa tidak diterima, ini sebenarnya kita jangan salah cara memandangnya. Bukan berarti Nabi itu jauh dari Allah, tapi boleh jadi Allah punya skenario yang lebih baik, yang tapi Nabi pada saat itu kurang paham. Dia pikir, ya Allah kasih saya ini, buat saya mungkin ini baik. Tapi ternyata Allah punya skenario bahwa ternyata yang diminta oleh Nabi itu sebenarnya kurang baik, gitu kan? Tetapi doa yang sudah dipanjatkan itu kan sebenarnya tidak tidak sia-sia. Tetap dia dianggap sebagai ibadah, karena doa itu pada dasarnya ibadah. Cuma Allah ngasihnya bukan yang ini. Kenapa? Yang ini tidak baik untuk kamu, sehingga doanya itu kemudian dikonversi, dikasih yang lain yang lebih baik. Contoh konkretnya, kalau Bapak tadi anaknya mau ujian, kalau saya ngomongnya sama yang muda-muda begini Pak, waktu doa sih mintanya Aisyah, dikasihnya Fatimah, gitu, ya kan? Kayaknya sih sepintas Aisyah lebih cakep nih, ya kan? Lebih prospek lah gitu ternyata. Ternyata begitu waktu doa minta Aisyah nggak dapet. Ternyata waktu nikah dapatnya sama Fatimah. Padahal Fatimah biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu
nggak terlalu moncer lah gitu. Cuma setelah 20 tahun menikah, ternyata Pak, ternyata Aisyah itu sudah nikah sama orang lain, dan ternyata dia divonis oleh dokter leukemia, gitu Pak. Anak udah 5, istri leukemia tingkat parah, yang tinggal menunggu hari saja, gitu. Kita kan nggak tahu Pak, ya kan? Kita nggak tahu what next itu, kita nasib kita kayak gimana nggak tahu. Kita sih waktu doa targetnya Aisyah, ternyata Allah kasih Fatimah. Yang waktu itu Fatimah mah beda lah, kebanting sama Aisyah gitu ya. Udah hitam, udah gembrot, bau lagi ya kan, mana kakinya jempol semua gitu kan. Kita waktu itu kalau nggak syukur-syukur nikmat gitu ya, kita ngomel sama Allah, ya Allah, target Aisyah kenapa dapat yang beginian begitu ya. Tapi begitu 20 tahun kemudian ternyata, wah, yang kita nggak duga-duga itu malah moncer. Ternyata dia jadi hafizah Al-Quran, ternyata dia wanita soleha, ternyata dia amanah, ternyata subur gitu loh, anaknya banyak ya kan, cuman di SMS aja langsung hamil, bayangin itu hebat banget. Yang Aisyah 20 tahun sih nggak punya anak gitu ya kan. Kita kan nggak tahu apa yang kita minta itu boleh jadi itu bagus, tapi boleh jadi tidak bagus, tapi nggak kelihatan oleh kita. Doa kita bukannya sia-sia, doa kita itu pasti akan diterima oleh Allah, tapi rahasia di balik itu semua hanya Allah yang tahu. Intinya kita harus selalu berhusnuzan terhadap Allah atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Itu poinnya di situ. Tapi ini kita bukan bicara fikih nih ya, bicara ilmu tasawuf gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Tentang sholat istiqo tadi. Ya, sholat istiqo. Siapa yang, apakah ada orang tertentu atau mungkin cara tertentu yang bisa memutuskan ayo istiqo, ataukah tokoh ataukah masing-masing orang atau bagaimana? Oh, siapa yang punya wewenang ya, iya, untuk menjalankan sholat? Itu wewenangnya adalah kepala negara, waliul amr. Kalau di masa Rasulullah ya Rasulullah, di masa khalifah itu ya tergantung siapa khalifahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya gitu. Nah kalau format Indonesia agak susah nih gitu ya, karena waliul amr kita di Indonesia itu bukan ulama gitu. Nah tapi kemudian dipersonifikasikan itu kepada yang resmi, itu adalah Kementerian Agama. Berarti Menteri Agama ada di sini. Maka sidang isbat itu kan Menteri Agama, ya kan? Yang menentukan ini cerai atau tidak cerai, atau misalnya ada janda tidak punya wali, kemudian siapa yang jadi walinya, itu kan wali amr itu dalam hal ini adalah Menteri Agama. Nah, Menteri Agama dan jajarannya ke bawah gitu. Nah, cuman di Indonesia kadang-kadang ada juga kepemimpinan yang tidak resmi, dalam arti kepemimpinan yang dibangun sendiri. Katakanlah kita punya ustadz, kita punya kiai gitu ya, yang sama sekali nggak ada bau-bau pemerintahnya, tapi betul-betul dia dari masyarakat. Nanti ada yang versi ketiga, dari masyarakatnya juga dianggap, dari pemerintahnya juga, walaupun itu bukan lembaga resmi pemerintah, tapi kayak anak buahnya pemerintah. Misalnya katakan lembaga sekelas Majelis Ulama Indonesia gitu ya, itu kan nggak resmi sebenarnya, dia tidak punya APBN. Majelis Ulama itu sekedar yayasan saja, badan hukumnya itu cuma yayasan biasa sebagaimana semua yayasan yang ada. Cuma sejarahnya dari awal memang itu dimanfaatkan, digunakan oleh negara untuk menjadi ya tempat bersatunya para kiai, para alim ulama dan sebagainya sampai hari ini gitu ya. Sebenarnya kalau mau yang tepat itu ya kepala negara atau minimal Menteri Agama. Jadi Menteri Agama itu kalau di negara-negara Timur Tengah ya, kalau misalnya ada ada paceklik dan sebagainya, dia ngomong di TV, rakyatku besok kita pada sholat istisqa ya gitu. Nah imam-imam masjid langsung menerima perintah itu dan kemudian mengadakan sholat istisqa. Sebenarnya idealnya negara, tapi kalau di kita memang agak susah. Kadang-kadang Menteri Agamanya juga bukan orang yang ahli dalam bidang agama. Pernah berkali-kali Menteri Agama kita dijabat oleh orang yang tidak dari kalangan agamawan. Belajarnya mungkin ilmu yang lain. Nah kalau udah begitu kan agak repot.
Cukup barangkali ya, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.